Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salam ala rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Ta'ala. Kedua kalinya salam serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan gelap kita menuju jalan benerang, yakni adalah Islam. Saya di sini sebagai MC atau Master of Ceremony yang akan menyusun acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni tilawah, acara yang ketiga yakni kuldum atau khutbah, acara yang keempat yakni intisari, acara yang kelima yakni penutup. Langsung saja menginjak acara yang pertama yakni pembukaan yang akan kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad Haidar Sabri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini bisa menenangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yakni khutbah atau kuldum. Kuldum pertama akan disampaikan oleh Muhammad Sultan Firdaus. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhlas adalah merupakan kunci kesuksesan dalam perbuatan, meskipun dalam hatinya tidak demikian. Ikhlas secara bahasa artinya bersih, suci, jernih atau tidak ternoda. Sedangkan ikhlas secara istilah adalah
sesuatu yang murni dan tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Di dalam Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhlas tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena ikhlas datangnya dari hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang bersangkutanlah mengetahui keikhlasan tersebut. Mungkin saja di bibir seseorang dapat mengatakan bahwa dirinya ikhlas, meskipun dalam hatinya tidak demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa ikhlas, terutama dalam menjalankan perbuatan yang baik. Perintah ini disampaikan Allah melalui firman-Nya dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya tercantum dalam Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang ikhlas tidak akan mengharap pujian dari sesamanya dan menumbuhkan dan membiasakan rasa ikhlas dalam hati bukanlah hal yang mudah. Islam mengajarkan pemeluknya untuk berlaku ikhlas dalam segala perbuatan. Maka dari itu, marilah kita ikhlas dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darkis syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Khutbah yang kedua akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Waib. Kepadanya kami persilahkan. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ad-dini kulli walau karihal musyrikun.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia pasti memiliki tujuan. Dengan kita memiliki tujuan tersebut, sama saja kita membangun fondasi. Adanya fondasinya, kita tidak mudah terbawa arus. Apalagi di zaman sekarang yang serba modern. Berita-berita yang selalu diedarkan oleh orang lain, dan berita tersebut selalu terupdate. Dan di antara isi berita tersebut ada yang membuat kita tercengang. Kita dapat menghapus dosa dengan membayar sejumlah uang. Waduh, gak bahaya lah. Kita bisa mengambil dari berita tersebut bahwa kita harus berpikir kritis, jangan langsung iya aja. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Tujuan utamaku dengan tujuan utamamu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah? Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus sejak mulai dini punya tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Allahumma fir wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa aqimus shalah. Acara yang keempat, yakni intisari. Intisari pertama akan disampaikan oleh saudara kita Alaluddin Fakri Zaki yang akan menyampaikan khutbah dari Wildan Laskar Firdaus Al-Maksum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menyampaikan intisari dari saudara kita Muhammad Wildan Firdaus. Poin pertama, ikhlas adalah kunci dari segala perbuatan. Poin kedua, ikhlas adalah sesuatu yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, Islam mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas dalam setiap perbuatan. Mari kita mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisari yang kedua yakni akan disampaikan oleh Kartika Yoga Saindra. Kepadanya kami persilakan untuk menyampaikan khutbah dari Muhammad Faid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan mengintisarikan dari Wildan Firdaus. Ikhlas adalah kunci dari segala perbuatan. Ikhlas adalah sesuatu yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam menginjak kita untuk senantiasa ikhlas dalam setiap perbuatan. Mari kita mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sekian, hanya ini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yakni penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MC dari kelompok 4. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-temanku yang saya banggakan dan ustadz di Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan hayya binas qura ta'ala alladzi qad ata'na nikmatan katsiratan wa hidayatan wa rahmatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid bi jismin sahihin insyaallah. Sanian salatan wa salaman daimaini wa mutala'izmaini ila habibina wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas min ad-dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Saya sebagai Master of Ceremony dari kelompok 4 akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan dilanjutkan dengan khutbah, kemudian dilanjutkan dengan intisari, dan diakhiri dengan penutup. Tanpa berlama-lama, mari kita melangkah ke acara yang pertama. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Melangkah ke acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, yakni Mas Wildan Askaf Adi, anak kelas 10 yang dari Petung. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih telah dibacakan. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Mas Wildan tadi, kita bisa mendapat rahmat serta hidayah, juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni khutbah yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Royhan Nazril Fahmi, anak kelas 8 yang berasal dari Peru. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa qad faza muttaqun. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah,
mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harga sebutir buah kelapa dengan harga sebotol minyak kelapa tentu tidak sama, jauh lebih mahal harga sebotol minyak kelapa. Mengapa harganya bisa berbeda jauh? Padahal keduanya berasal dari bahasa yang sama. Mengapa buah kelapa yang asalnya murah bisa berubah menjadi mahal manakala telah menjadi minyak kelapa? Jawabannya adalah karena menjadi minyak, sebuah kelapa harus melewati proses yang panjang yang tidak ringan. Ia harus menghadapi ujian-ujian yang berat. Ujian yang berat akan membuat sesuatu menjadi lebih bernilai dan berharga mahal. Proses panjang itu diawali dengan dijatuhkannya buah kelapa itu dari puncak pohonnya yang tinggi. Begitu membentur tanah, bukannya dielus-elus, justru sabutnya disobek-sobek hingga gundul habis. Saat sudah gundul, kelapa tadi dibenturkan ke batu agar pecah, lalu buahnya dicungkili dari batok kelapa. Ujian masih berlanjut. Potongan-potongan buah kelapa tadi diparut di parutan besi yang tajam hingga rontok, berguguran dan berubah menjadi serbuk. Setelah serbuk kelapa menumpuk, ia diperas supaya keluar santannya. Kemudian santan kental itu dipanaskan di atas tungku api hingga mendidih. Baru saat itulah keluar minyak kelapa dengan harga yang berlipat-lipat lebih mahal bila dibandingkan dengan kelapa tua yang belum dia apa-apakan. Jamaah Jumat yang kami hormati, begitulah ujian hidup akan membuat seseorang dan umat menjadi lebih bernilai dan berharga mahal. Allah mengingatkan Quran surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa kesengsaraan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau bertanya, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Kedudukan mulia di surga Allah bukanlah sesuatu yang dibagikan secara cuma-cuma, namun membutuhkan perjuangan dan pengorbanan serta harus melewati ujian dan cobaan. Sidang Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa peristiwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak dan takdir Allah. Entah itu peristiwa yang indah dan menggembirakan ataupun yang menyedihkan. Setelah salah satu hikmah dan ujian dan cobaan adalah agar seorang hamba tersadar lalu melakukan introspeksi diri, mengoreksi perilaku diri yang mungkin selama ini masih jauh dari tuntutan agama atau terlalu lama terlena dalam kehidupan dunia.
Tentu banyak di antara kita yang masih ingat salah satu nasihat kehidupan yang kerap diajarkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah dahulu, yang juga merupakan warisan turun-temurun nenek moyang kita dari zaman ke zaman, yaitu perumpamaan tentang sapu lidi. Sebuah perumpamaan yang sederhana namun penuh dengan makna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Lanjut ke acara berikutnya, yakni khutbah yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita, yakni Afham Zulfan Ahmad, anak kelas 7 yang berasal dari Melirang. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi ba'dihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap muslim tentu saja amat mendambakan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di dunia tapi juga di akhirat. Namun hal itu harus dicapai tidak hanya dengan doa, tapi juga harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam hidup di dunia ini, yaitu dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyanna hayawatan thayyibatan wa lanajriyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Manakala seorang muslim telah beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapat kesempatan untuk bisa berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa
penjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Karena begitu penting kedudukan amal soleh dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat, maka setiap kita harus berusaha jangan sampai amal yang telah kita kerjakan itu menjadi sia-sia, tak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Secara umum ada 5 prinsip amal soleh yang harus mendapat perhatian kita semua. Pertama, ikhlas karena Allah. Hal ini karena keikhlasannya merupakan dasar dari amal seorang muslim. Tanpa keikhlasan itu, amal apapun yang dikerjakan manusia meskipun baik dan banyak bukan amal soleh namanya dan tidak ada nilai pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, benar cara melaksanakannya. Hal ini berarti orang yang melaksanakan suatu kebaikan harus melaksanakannya dengan cara yang benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketiga, tujuan yang hendak dicapai oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maksud-maksud lain seperti pujian dari manusia, harta, tahta, dan sebagainya. Karena itu, riya ingin mendapat pujian manusia sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukan. Hal ini karena semakin banyak nilai amal soleh yang dibawa, maka manusia akan semakin dinilai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, yang menjadi prinsip dari amal soleh adalah sesegera mungkin melaksanakannya dalam hidup ini. Ini berarti seorang muslim yang sejati tidak suka menunda-nunda amal soleh yang hendak dilaksanakannya. Apalagi soal umur memang kita tidak tahu. Di antara sekian banyak sahabat Nabi yang tidak suka menunda-nunda amal soleh yang hendak dikerjakannya adalah Mu'adz bin Jabal. Hal ini tercermin dari ungkapannya ketika ditanya oleh Rasul tentang bagaimana adanya pada suatu pagi. Mu'adz menjawab, "Ya Rasul, saya pagi ini betul-betul merasa jadi orang beriman karena saya tidak yakin apakah nanti sore saya masih hidup atau tidak, dan nanti sore pun saya tidak yakin apakah besok pagi saya masih hidup atau tidak. Bahkan langkah saya yang pertama tidak saya yakini bisa dilanjutkan ke langkah yang kedua. Dengan sikap seperti itulah seorang muslim akan selalu terbayang-bayang pada kematian yang membuat tidak berani menunda amal solehnya." Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'malis sholihati fasatakuna fitanun kakito ilailil mutlimi yusbihur rajulu mu'minaw wa yumsi mu'minaw wa yusbihu kafiro yabi'u dinahu bi'arodi minad dunya." Segeralah melakukan amal, sebab akan terjadi fitnah besar bagai gelap malam yang gulita. Ketika itu seseorang pada hari mukmin tiba-tiba pada sore hari berbalik kafir, menukar agama karena sedikit keuntungan duniawi sederhana. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, setiap manusia pasti akan mati. Sementara saat kematian itu, seorang muslim dituntut berada dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah, karena kematian selalu mengintai 24 jam ketika harinya. Maka seorang muslim tidak akan menunda amal soleh yang hendak dikerjakannya, sebab memang dia tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Dan bagi seorang muslim, yang penting adalah bukan kapan meninggal dunia, melainkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dunia, dalam keadaan tunduk atau dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa iman memang tidak cukup hanya sekadar pengakuan, tapi iman harus dibuktikan dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dengan iman
Dan amal soleh itulah seorang muslim akan mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Semoga dengan khutbah-khutbah yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi bisa memberi hidayah pada kita, membuka isi hati kita, bisa menjadi lebih baik. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yakni istimbat atau intisari. Saya akan memanggil salah satu teman kita untuk menyimpulkan khutbah yang telah disampaikan oleh saudara kita Mas Raihan Nazil Fahmi, yang akan diintisarikan oleh Raihan Aska Faizi, anak dari Sumatera. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan intisari dari saudara Raihan Nazril. Intisari yang pertama, ujian hidup akan menjadikan manusia bernilai. Intisari yang kedua, salah satu makna ujian hidup agar seorang hamba tersadar untuk introspeksi diri. Intisari yang ketiga, setiap orang yang berkualitas memiliki proses yang panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur saya wis. Terima kasih telah disimpulkan. Kemudian khutbah yang telah disampaikan oleh saudara kita Afham Zulfan Ahmad akan disimpulkan oleh saudara kita, yakni Muhammad Sobah Asidiki, anak dari Weru. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh saudara Zulfan, yakni poin pertama tentang kita harus melakukan amal soleh karena Allah semata. Yang kedua, kita harus melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan tidak boleh riya. Yang ketiga yakni tentang prinsip-prinsipnya, yaitu ada 5, yaitu 1 tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tidak riya atau tidak ingin dilihat orang lain, yang ketiga tidak menunda-nunda, yang keempat tidak merasa banyak amal solehnya, dan yang terakhir saya lupa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lali saudara, alhamdulillah sih. Iya, Terima kasih. Terima kasih telah disimpulkan. Lanjut ke acara yang terakhir, yakni penutup. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Igu Bernabi Muhammad Uklasin
anak dari Bojonegoro yang telah menjadi Master of Ceremony di kelompok 4 izin undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf, kurangnya lebih dari saya, lebihnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.